Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023, Mapel Ekonomi, dengan nomor peserta PPG 20150318390, nomor induk mahasiswa 232141714077, nomor daftar ujian 2023648945. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi produksi dalam kegiatan ekonomi. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini diawali dulu dengan panganjali umat dan doa. Silahkan Ketua Kelas dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, untuk mempertahankan semangat kita, ya silahkan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Rahayu, silahkan dipimpin. Kita bela bersama. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita bela bersama. Silahkan semuanya duduk. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa Ibu cek kehadirannya dulu. Desa Made Ratna Juwita, Dewa Ayu Cantika Kirana, Dewa Agung Adi Pratama, Dewa Ayu Gita, Adi Wiguna, Prayuda Dinata, Yosefin Dharma, Tri Puspayesa, Hendra Arya Widiarta. Semua sudah Ibu absen? Ya. Mengenai perlengkapan dan peralatan yang harus disiapkan untuk mengikuti proses pembelajaran, silahkan disiapkan dulu. Di awal pertemuan, Ibu akan selalu mengingatkan kontrak pembelajaran yang sudah kita sepakati dari awal ya. Jadi silahkan perhatikan slide-nya. Ibu perhatikan untuk hari ini semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan kita ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini ya, silahkan perhatikan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian produksi. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan tujuan kegiatan produksi. Tujuan berikutnya, peserta didik mampu mengemukakan tentang faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis bidang-bidang produksi dan perluasan produksi. Untuk teknik penilaian, jadi untuk teknik penilaian ada dua, ada penilaian individu, ada penilaian kelompok.
Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, ya, nanti akan dinilai keaktifan anak-anak dalam proses pembelajaran dan bagaimana proses diskusi sampai dengan mempresentasikan hasil diskusi. Untuk materi sebelumnya, ya, jadi kita sudah membahas mengenai apa saja? Ya, kelangkaan alat pemuas kebutuhan. Ya. Nah, sekarang perhatikan slide-nya. Gambar yang Ibu tayangkan ini kegiatan apa? Nah, dokter sedang mengobati pasien. Nah, apakah kegiatan tersebut bisa digolongkan ke dalam kegiatan produksi? Bisa. Bisa. Ibu tayangkan lagi satu gambar. Ini menunjukkan gambar apa? Ya, Gojek dan Grab. Apakah kegiatan Gojek dan Grab itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan produksi? Bisa. Ya. Coba berikan alasan kenapa kedua hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam kegiatan produksi. Cantika? Karena Gojek dan Grab itu bergerak di bidang produksi jasa. Karena Gojek dan Grab bergerak di bidang produksi jasa. Ya. Jadi kegiatan produksi itu selain menghasilkan barang juga menghasilkan jasa. Dari kedua gambar tersebut. Nah, sekarang coba kalian amati kegiatan produksi yang ada di sekitar lingkungan anak-anak sendiri. Nah, kira-kira kegiatan produksi apa saja yang ada? Coba sebutkan, Krisni. Produksi pembuatan patung. Produksi pembuatan patung. Ya. Rahayu? Produksi pembuatan baju dan bakso. Produksi pembuatan baju dan bakso. Dari beberapa produksi yang kalian amati di lingkungan sekitar anak-anak, nah, menurut anak-anak sendiri, menurut pendapat kalian sendiri, apa yang dimaksud dengan produksi? Ya. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau juga bisa dimanfaatkan yang dimana juga mampu meningkatkan nilai guna suatu barang. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas hari ini mengenai kegiatan produksi, ya, Ibu berikan waktu 5 menit untuk melakukan literasi. Jadi sumber bacaan yang kalian gunakan bisa dari berbagai referensi, ya. Kalian bisa memanfaatkan teknologi juga. Ya. Silahkan. Oke, waktu untuk melakukan kegiatan literasi sudah berakhir, ya, 5 menit sudah berlalu. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan materi mengenai kegiatan produksi. Dari materi yang sudah anak-anak pelajari, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian produksi? Ya, Dwinda. Baik, secara umum, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Contohnya, coba Krisni. Nah, seperti saya tersebutkan tadi, di dekat rumah saya itu ada pengrajin kayu. Jadi dia membuat kayu dari bahan baku dari kayu itu sendiri. Tujuan produksi itu sendiri apa? Tujuan produksi, ya. Desa. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, yang ketiga meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang keempat memperluas lapangan usaha, yang kelima meningkatkan keuntungan, yang keenam menjaga kesinambungan usaha dan masyarakat.
Iya, jadi dalam proses produksi ada beberapa faktor pendukungnya ya. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sumber daya alam sebagai faktor dari produksi? Ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi dari beberapa materi mengenai produksi itu sudah semua Ibu jelaskan. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang Ibu akan memberikan anak-anak sebuah permasalahan terkait dengan kegiatan produksi. Jadi permasalahannya itu mengenai UMKM yang kesulitan memperoleh akses modal. Ya, dan UMKM juga mengalami kelangkaan akan bahan baku. Nah, permasalahan yang harus kalian pecahkan nanti akan ada sebuah artikel ya. Artikel tersebut kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada, dicari jalan keluarnya. Nah, untuk itu anak-anak akan Ibu bentuk kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6. Ibu berikan waktu anak-anak untuk membentuk kelompok. Ya, silahkan. 2 menit ya, kelompoknya udah jadi ya. Semua kelompok sudah siap? Ya. Sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi artikelnya sudah termuat dalam lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Semua kelompok sudah Ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi artikelnya sudah termuat dalam lembar kerja tersebut. Silahkan dibaca dan didiskusikan permasalahan-permasalahannya, dicari jalan keluar. Nanti setelah diskusinya selesai, kalian akan mempresentasikan tugas kelompoknya. Nanti kita jawab sesuai kelompok kita berarti ya? Iya. Ini aja berarti. Langsung dari sini? Nanti disiapkan kesimpulan dari. Langsung di kertasnya? Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Mau bertanya Ibu, kan untuk menjawabnya kan dari sini. Ya. Nanti kalau nggak cukup itu boleh di belakangnya, Mas? Boleh. Oke. Terima kasih Ibu. Ingat ya, masing-masing kelompok menyiapkan kesimpulan dari hasil diskusinya.
Jadi waktu diskusi selama 10 menit itu sudah berakhir. Nah, untuk sekarang mulai dari kelompok 1 silahkan presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari tugas yang diberikan oleh Ibu tadi. Jadi, pendapat kelompok kami mengenai artikel tersebut yakni di sini mengungkapkan permasalahan yang dihadapi UMKM di Bali, terutama terkait akses permodalan dan kelangkaan bahan baku. Modal sangat penting dalam perkembangan ekonomi karena ia memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Modal mencakup semua aset fisik dan finansial yang digunakan dalam proses produksi. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya. Ya, silahkan kelompok yang ingin bertanya. Silahkan berdiri. Ayo, Ya. ini dia. Baik, izin memberikan pertanyaan. Bagaimana konteks hubungan antara kegiatan produksi dengan modal? Jadi hubungan produksi dengan modal erat kaitannya dalam konteks ekonomi. Modal dalam hal ini merujuk pada faktor produksi yang mencakup semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan, mesin, bangunan, dan investasi lainnya. Sekian pertanyaan dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata kalimat dan kebahan rasa. Om Santi Om. Very good job! Silahkan duduk. Silahkan kelompok 2 langsung maju. Kenapa UMKM kesulitan memperoleh modal? UMKM kesulitan memperoleh modal yang pertama karena adanya tantangan akses perbankan dan persyaratan yang ketat dalam membuat UMKM. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, ada pertanyaan silahkan. Mira dulu deh. Mira. Ya, silahkan yang bertanya berdiri ya. Baik, jadi pertanyaan dari saya itu adalah bagaimana hubungan antara kelangkaan bahan baku dengan stabilitas harga produk UMKM di Bali? Jadi setelah kami berdiskusi, kami temukan jawabannya. Izin menjawab, Mira. Jadi kelangkaan bahan baku itu memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas harga produk UMKM di Bali. Ketika kesulitan UMKM memperoleh bahan baku secara cukup dan stabil, hal ini cenderung mengakibatkan kemacetan dalam biaya produksi. Untuk kelompok berikutnya silahkan maju. Jadi waktu 5 menit untuk presentasi. Menurut kelompok kami, artikel di atas membahas tentang kesulitan UMKM di Bali karena sulitnya akses untuk mendapatkan bahan baku dan juga modal di mana seharusnya mengambil keputusan tentang masalah yang terjadi, sehingga tak terjadinya masalah kemacetan pada UMKM. Sisi lain, banyaknya UMKM di Indonesia membuat persaingan yang ketat dan pemerintah tak bisa memberikan seluruh UMKM modal. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, berdiri. Ini saya ingin bertanya, apakah pemerintah itu harus mendukung ekonomi UMKM ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab, jadi UMKM itu di Indonesia itu termasuk penyokong ekonomi di Indonesia yang mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Jadi ini sudah membuktikan bagaimana pengaruh UMKM terhadap ekonomi di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan parutan. Om Santi Om. Diskusinya cukup bagus. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan kelompok berikutnya, kelompok 4. Menurut pendapat kami, untuk menghadapi hal ini bisa dimulai dari diri sendiri di lingkungan terdekat, baik itu dengan menanam sendiri atau mengkonsumsi pangan lokal. Yang dimana faktornya ialah karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku. Yang kedua, bahan baku berkualitas rendah. Yang ketiga, harga bahan baku yang tinggi dan kerumitan administrasi membuat UMKM harus bertahan dengan tertumpu pada efeknya sendiri. Pada kelompok 4, saya izin bertanya. Saya mau tahu nih, faktor apa
saja sih yang menjadi penghambat internasionalisasi UMKM dan menjadi sulit untuk diekspor? Karena lemahnya pengetahuan tentang pasar, keterbatasan keuangan, kurangnya infrastruktur, keterbatasan teknologi dan inovasi, serta keterbatasan sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 5. Aja. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal artikel yang telah diberikan dan juga tentang materi dengan produksi. Baik. Nah, jadi pendapat kami ialah pada artikel tersebut adalah susahnya pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dan bahan baku dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan seperti kerumitan administrasi, ketatnya persaingan, investasi harus besar, dan lainnya. Ini menyebabkan pelaku UMKM mengeluh serta harus bisa mengakali permasalahan yang ada agar usahanya tetap jalan. Pihak pemerintah usahakan tidak memberi solusi atas permasalahan yang ada seperti sosialisasi terhadap UMKM terkait modal yang akan digunakan pelaku UMKM serta bahan baku yang memang ada di Indonesia, tetapi malah diekspor dan dibeli kembali, membuat pelaku UMKM kesulitan memperoleh bahan baku dan yang berkualitas. Itu soal nomor 2 sudah menjelaskan saya. Soal yang kedua, apakah tantangan UMKM dalam memperoleh bahan baku ada? Tantangannya adalah seperti salah satu pelaku UMKM yang mempunyai bisnis kuliner menceritakan keluhan sekaligus tantangannya dalam memperoleh bahan baku karena bahan baku yang ada di Indonesia malah diekspor, diolah dan dibeli lagi, membuat pelaku bisnis kuliner ini kesulitan memperoleh bahan baku. Kemudian ada juga pelaku UMKM yang mengeluh karena permintaan yang tinggi dan produk yang diminta ada beberapa yang tidak bisa dibuat sendiri, maka mengharuskan pelaku bisnis ini mengimpor dari luar, membuatnya kesulitan untuk memenuhi permintaan yang tinggi tersebut. Pertanyaan ketiga akan dilakukan. Bagaimana upaya pemerintah agar UMKM mudah dalam memperoleh bahan baku? Upaya pemerintah agar UMKM mudah memperoleh bahan baku adalah mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan bahan bakunya tanpa dibuat kesulitan seperti mengekspor bahan baku yang memang sudah ada, menyediakan bahan baku yang diperlukan UMKM agar tak perlu mengimpor dari luar. Juga upaya pemerintah yang lainnya yang diperlukan oleh mereka. Baik, sekian dari jawaban kami yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup presentasi dan melanjutkan dengan kesimpulan, kami akan melanjutkan dengan tanya jawab. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok yang ingin bertanya. Dan silakan dipersilakan kepada Aisyah. Oke, pertanyaan dari saya, bagaimana hubungan artikel di atas atau yang sudah kalian amati dengan materi produksi? Jadi persoalan itu kan bagaimana sih hubungan artikel yang kami dapat terkait dengan UMKM yang fokusan dalam mendapatkan modal dan bahan baku dengan hubungannya tentang materi yang kita dapat, yaitu tentang produksi. Baik, ingin menjawab, hubungannya itu adalah artikel di atas kan membahas tentang UMKM yang dalam mendapatkan modal dan bahan baku. Jadi pelaku UMKM pada artikel tersebut telah melakukan yang namanya produksi, yaitu kegiatan untuk melakukan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dari pelaku UMKM juga tentu menginginkan yang namanya keuntungan dalam usahanya dan juga merupakan tujuan dari produksi. Akan tetapi para pelaku UMKM pada artikel di atas mempunyai kendala untuk meraih keuntungan, dan ini kendala dengan
memperoleh modal dan bahan baku, yang mana modal serta bahan baku ini tergolong dalam faktor-faktor produksi bagi pelaku UMKM. Kemudian dari artikel di atas juga, pelaku UMKM tentu melakukan yang namanya perdagangan, yang mana perdagangan termasuk dalam bidang-bidang produksi, dan bidang produksi perdagangan merupakan kegiatan memperjualbelikan produk dari produsen kepada konsumen. Mungkin sekian dari pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin dari kita ada tambahkan lagi. Oke, ada sedikit tambahan. Jadi masih tentang korelasi soalnya, tapi lanjutan pertanyaannya itu apa yang menyebabkan UMKM kesulitan mendapatkan modal dan bagaimana upaya pemerintah untuk meng-hire para pelaku UMKM sehingga UMKM dapat mendapatkan modal secara samaran. Dari kelompok kami lagi sebelumnya waktu diskusi sebelum presentasi, kami telah mengamati dan menganalisis dari artikel tersebut. Jadi bagaimana sih agar UMKM tersebut agar bisa mendapatkan modal? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan UMKM kesulitan dalam mendapatkan modal seperti aspek itu. Yang dimana hal ini disebabkan karena pihak yang akan meminjamkan modal ke perbankan menilai pelaku UMKM kurang profesional dalam mengelola usaha. Kemudian ada juga seperti kurang menguntungkan bagi pihak peminjam karena pelaku UMKM tersebut biasanya meminjam kepada pihak peminjam modal itu sedikit, tidak seperti pelaku UMKM atau pebisnis yang meminjam dengan jumlah yang besar. Kemudian ada juga administrasi atau laporan keuangan yang tidak memadai dan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan UMKM kesulitan dalam mendapatkan modal karena kurangnya kepercayaan perbankan atau pihak peminjam modal. Baik, ini sekian. Apakah diterima? Sebelum kami tutup presentasi dari kelompok 5, selanjutnya akan disampaikan terkait dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang. Kemudian pada artikel yang kami baca, pelaku UMKM telah melakukan kegiatan ekonomi yaitu produksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat pelaku UMKM kesulitan menjalankan usahanya atau produknya, seperti kendala dalam mendapatkan modal, susahnya mendapatkan bahan baku, dan susah mencari kredit modal. Maka dari itu, pihak pemerintah pun memberi solusi agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya, menyediakan bahan baku yang diperlukan, memperluas akses untuk UMKM dalam mendapatkan modal dan memproduksi bahan baku sendiri. Juga UMKM perlu dijaga karena mampu menjelang tenaga kerja yang besar dan hal itu dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Serta UMKM juga berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, bahkan menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami akhiri dengan peramasan di Sati. Silahkan langsung dilanjutkan kelompok terakhir. Jadi selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan atau memaparkan materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Jadi materi yang kita diskusikan sebelumnya itu terkait permasalahan UMKM di Indonesia, khususnya di Bali. Langsung saja ke pertanyaannya. Kemukakan apa pendapat kalian tentang artikel di atas? Jadi pendapat kelompok kami mengenai artikel tersebut adalah pada artikel yang dijelaskan tentang masalah kelangkaan bahan yang dihadapi oleh UMKM di Bali. Jadi UMKM di Bali harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pertanyaan kedua, berikan solusi agar UMKM bisa bersaing dengan usaha lainnya. Jadi bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti bangun presensi digital yang solid untuk UMKM, meningkatkan layanan pelanggan, segmentasi dan saring target audiens bisnis, melakukan ekspansi dengan logistik, meningkatkan performa pembayaran. Bisnis yang melanjutkan
Indonesia, itu berikan solusi agar kita tidak bergantung pada bahan-bahan impor. Jadi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan impor, kita dapat mempertimbangkan langkah-langkah seperti yang pertama itu ada pengembangan industri lokal, yaitu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk memproduksi barang dan bahan yang sebelumnya diimpor. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memperkuat pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang untuk meningkatkan keterampilan kerja lokal. Lalu yang ketiga ada kebijakan perlindungan, yaitu menerapkan kebijakan yang dilindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat sehingga dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan. Lalu ada diversifikasi ekonomi, yaitu mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada satu sektor atau jenis produk. Dan yang terakhir ada peningkatan pertanian, yaitu mendukung sektor pertanian untuk memproduksi lebih banyak bahan pangan dan bahan baku alami di dalam negeri. Baik, itu dia terkait materi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, untuk kelompok yang ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, apa langkah awal yang dilakukan UMKM Bali agar dapat mengatasi permasalahan kelangkaan tersebut? Baik, izinkan untuk membangun. Baik, izinkan saya menjawab. Langkah awal untuk mengatasi permasalahan kelangkaan bahan melibatkan analisis menyeluruh terhadap penyebab kelangkaan tersebut. Identifikasi faktor-faktor seperti permintaan yang tinggi, masalah produksi, atau kendala distribusi. Setelah itu, pertimbangkan solusi seperti diversifikasi sumber pasokan, peningkatan efisien produksi atau kerjasama dengan pihak terkait. Bisa diterima? Bisa. Ya. Jadi sebelum kami tutup presentasi, kami akan memaparkan terkait kesimpulan yang telah kami buat. Jadi kesimpulannya, yang kami dapat adalah kelangkaan bahan baku merupakan sebuah fenomena yang menjadi tantangan serius bagi industri dan perekonomian. Kelangkaan bahan baku dapat disebabkan oleh faktor seperti ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, perubahan iklim, konflik geopolitik atau gangguan dalam rantai pasok. Jadi dalam menghadapi kelangkaan bahan baku, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi manajemen risiko, diversifikasi sumber pasokan dan berkolaborasi dengan pihak. Baik, itu dia materi tentang permasalahan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelum kita tutup, sekian kita mohon maaf jika ada kesalahan kata terkait presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan sarana santi. Nah, semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dari hasil diskusinya, Ibu amati, kalian sudah memahami materi mengenai produksi, ya, terkait dengan kasus yang Ibu berikan, yaitu UMKM di Bali sulit untuk mendapatkan akses modal dan mengalami kelangkaan bahan baku. Nah, dari presentasi yang sudah kalian lakukan, jadi Ibu dapat simpulkan bahwa anak-anak sudah mulai bisa memahami materi terkait dengan
dunia nyata. Ya, artinya UMKM itu sekarang kan lagi dikembangkan oleh pemerintah ya. Jadi apa kendala-kendala yang dialami itu anak-anak sudah bisa membuat suatu analisis ya, menghasilkan kesimpulan dari diskusi yang dilakukan. Ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa produksi itu sendiri merupakan apa? Ya, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, itu kesimpulan dari Ibu. Nah, coba sekarang anak-anak yang menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, silahkan. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita membahas mengenai apa itu produksi, yang dimana produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau manfaat barang. Dan juga pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai tujuan produksi, yang dimana ada menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, meningkatkan kemampuan masyarakat, memperluas lapangan usaha, meningkatkan keuntungan, menjaga kesinambungan usaha dan perusahaan. Yang ketiga kita membahas juga mengenai faktor-faktor produksi, yang dimana ada sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan perusahaan. Selanjutnya kita juga membahas mengenai bidang-bidang produksi, yang dimana ada ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan juga jasa. Dan yang terakhir kita juga membahas mengenai perluasan produksi, ada 3, yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan juga diversifikasi. Nah, dari artikel tersebut juga kita membahas mengenai kesulitan antara UMKM mendapatkan suatu modal dan juga bahan baku, yang dimana ini memiliki korelasi antara faktor-faktor produksi, yang dimana tanpa adanya sumber daya alam kegiatan produksi tidak dapat bekerja. Itu juga tanpa adanya modal dan juga tanpa ada tenaga kerja kegiatan produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Iya. Jadi dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Rahayu, kalian anak-anak sudah memahami sekali ya apa itu kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, untuk keaktifan kalian hari ini Ibu acungkan jempol ya. Jadi tolong dipertahankan setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Diharapkan anak-anak aktif semua ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk itu terkait dengan materi minggu depan, Ibu akan menyajikan materi mengenai distribusi masih dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk tugasnya silahkan anak-anak pelajari materi mengenai distribusi untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi Ibu yang bertanya. Ya. Apa yang dapat kalian rasakan dalam proses pembelajaran hari ini? Senang. Perasaan senang, seru. Ya. Ya. Manfaat apa yang anak-anak dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu pengertian produksi, tujuannya, bidang-bidangnya. Ya. Penguasaan produksi. Berarti banyak manfaat positif yang dapat anak-anak rasakan dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan pramesanti. Silahkan Ketua Kelas. Pada asana. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu. Ya.